Shalom. Shalom yang di luar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita hari ini Injil Lukas 24. Di sini mencatat tentang karya kehidupan Yesus setelah dia bangkit. Sekali lagi, bacaan ini mencatat tentang karya kehidupan Yesus setelah Yesus bangkit. Ada 3 hal yang saya catat tentang kehidupan Yesus setelah dia bangkit melalui bacaan ini. Yang pertama, Yesus datang menjumpai dan menyatakan dirinya. Kepada siapa? Kepada murid-murid. Sekali lagi, Yesus datang menjumpai dan menyatakan dirinya. Yesus datang dan menjumpai para murid, dan saudara, ini sebuah kejutan istimewa. Sebuah anugerah yang begitu luar biasa, sebab Yesus Kristus berulang-ulang dia menyatakan kehadirannya dalam perkumpulan, dalam setiap persekutuan. Tujuannya adalah khusus untuk bacaan ini, ayat 44. Tujuannya adalah untuk buat para murid mengerti bahwa setiap perkataan, setiap nubuat yang disampaikan oleh para nabi itu benar-benar, itu benar adanya. Itu tuh benar, kita harus percaya. Yang disampaikan dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan juga di dalam Mazmur. Apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus mau bilang bahwa itu semua benar. Dan dia menggenapi itu. Apa yang dinubuatkan bahwa Yesus dia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Kuasa kematian telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan. Itu yang Tuhan Yesus mau katakan kepada para murid. Bosong harus percaya itu nubuat. Apa yang beta omong dan bosong hari-hari waktu potong sama-sama, itu nyata dan itu benar. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, ini sebuah pesan penting bagi kita, bahwa hidup orang percaya adalah persekutuan yang selalu dijumpai oleh Yesus. Hidup saudara dan saya, sebenarnya kalau kotong mau menyadari, kotong pun hidup setiap hari ini dijumpai oleh Tuhan Yesus. Itu yang harus kita pegang. Karena apa? Karena dia adalah Immanuel, Allah yang selalu hadir dan menyertai kita. Bahkan saudara, dalam firman yang lain mengatakan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dan bicara tentang nama Tuhan, pasti di situ dia ada, dia hadir. Kehadiran Tuhan Yesus ini memperlihatkan tentang kesetiaan Tuhan yang selalu menyertai dan memelihara kita selaku umatnya. Sama seperti Tuhan Yesus berjumpa dengan para murid saat semangat mereka mulai pudar, saat ketakutan itu melanda mereka, begitu mencekam, mereka takut kalau nanti pasti orang Romawi akan cari pengikut Kristus. Sehingga mereka berkumpul tetapi bersembunyi. Dalam ketakutan, dalam kecemasan mereka, ternyata Yesus menjumpai mereka. Yesus mau berjumpa dengan para murid. Saudara, itu artinya bahwa melalui firman Tuhan hari ini pesan penting bagi kita. Tuhan Yesus juga mau berjumpa dengan saudara dan saya di setiap masalah hidup kita. Untuk apa? Untuk meneguhkan, menguatkan kita. Kita selalu bilang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, percaya bahwa ketika kita berseru tentang dia punya nama, berseru tentang Tuhan, maka pasti dia akan menjumpai kita. Itu yang pertama. Yang kedua tentang karya kehidupan Yesus setelah dia bangkit. Yesus hadir dan dia menganugerahkan damai sejahtera bagi para murid. Papa, Mama, kekasih Tuhan, perjumpaan Yesus dengan para murid ini tidak saja menghapuskan ketakutan, tetapi membawa damai sejahtera.
Ketika mereka mendengar kata damai sejahtera bagi kamu. Saudara, ini perkataan yang bukan dosen pernah dengar. Ini perkataan yang sudah selalu mereka dengar dan selalu keluar dari mulutnya guru mereka, yaitu Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Seketika itu juga ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang ada pada mereka itu seketika itu juga runtuh. Walaupun mereka terkejut, tetapi ada rasa girang ketika mendengar perkataan damai sejahtera bagi kamu. Bapak, mama, saudara yang terkasih, damai sejahtera dalam bahasa Ibrani yaitu shalom. Kalau dalam bahasa Yunani eirene atau Irene, siapa yang nama Iren, itu berarti dari bahasa Yunani damai sejahtera. Dan artinya luas, bisa diterjemahkan dengan rasa, yaitu rasa aman, artinya rasa aman, artinya ketenangan, keadaan tanpa permusuhan, relasi yang baik, berkelimpahan sukacita dan ketentraman. Itu dia arti shalom atau arti eirene. Ketika kau mengatakan shalom, kau juga harus mengatakan shalom. Karena apa? Orang mengatakan ada damai kok, ada sukacita kok. Kita jawab shalom. Artinya kau mau mengatakan bahwa pada saya juga ada damai, ada sukacita. Saudara, para murid mengalami damai sejahtera karena perjumpaan dengan Yesus. Pesan yang kuat bagi hidup kita. Saudara, tidak ada ketenangan, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan, tidak ada rasa aman dan damai sejahtera di luar dari Tuhan Yesus. Di luar Tuhan, hidup ini hampa adanya dan akan binasa. Mungkin ada orang yang bilang, beta akan damai, beta akan senang, beta hidup akan tentram kalau beta punya jabatan, kalau beta diberi kuasa, kalau beta punya uang yang banyak, kalau beta punya harta yang banyak. Mungkin ada yang mengatakan bahwa beta pun hidup akan aman, beta akan tenang-tenang, son akan minta-minta di Tuhan lagi kalau beta tabrak bonus. Misalkan tiba-tiba begini juga, ada yang SMS bilang, selamat, rekening Anda telah terisi 2M. Lalu kau bilang, nah itu besok aman tuh. Besok akan minta apa-apa lagi Tuhan. Bapak, mama, saudara yang terkasih, memang benar bahwa jabatan, kuasa, harta, uang, semuanya itu kita perlu ke sonde. Kita perlu itu semua, tetapi itu bukan sumber damai sejahtera hidup. Dia bisa jadi sumber kebencian. Kotong boleh bilang bahwa itu damai sejahtera bagi saya kalau saya punya kuasa, kalau saya punya uang yang banyak, punya harta yang banyak. Tetapi saudara, tanpa kita sadari, itu juga bisa jadi sumber kebencian, bisa menjadi sumber permusuhan, menjadi sumber malapetaka bagi hidup jika tidak hati-hati menggunakannya. Oleh sebab itu saudara, saya mau bilang, hanya Tuhan Yesus sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Orang yang bilang bahwa mereka berkelimpahan, kalau mau bilang tidur di atas uang, tetapi kalau hati son tentram, mau lari dimanapun juga, ini tak ikut terus. Apa yang ada dalam yang menjadi beban pikiran kita, apa yang ada dalam benak kita, itu akan ikut terus. Kau mau sembuhin sampai lubang batu juga. Tetap itu ada rasa tidak aman, rasa tidak nyaman ketika kau mengabaikan Tuhan. Yang ketiga, perjumpaan Yesus dengan para murid melahirkan tanggung jawab. Pertama, dia datang tadi menyatakan diri, memberikan kebebasan kepada para murid dari rasa takut, cemas, dan khawatir. Yang kedua, perjumpaan dengan para murid memberikan damai sejahtera.
Yang ketiga, ketika mereka sudah menerima damai sejahtera, maka itu melahirkan tanggung jawab. Bapak, Mama, Saudara, tanggung jawab itu adalah amanat untuk bersaksi. Para murid harus melanjutkan karya kehidupan Yesus dalam hidup sebagai orang percaya, yakni mereka harus bersaksi. Kata Yesus kepada para murid dalam ayat 48, "Kamu adalah saksi dari semua ini." Apa yang harus disaksikan para murid maupun kita selaku orang percaya? Apa yang harus kita saksikan tentang Tuhan? Yang pertama, Bapak Mama, terkait dengan ayat 44. Ayat 44 di situ dikatakan bahwa inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni apa yang tertulis dalam Taurat Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Semuanya itu akan digenapi. Artinya Bapak, Mama, Saudara, kita menjadi saksi, dan itu bersumber dari ini kitab-kitab. Dan kita harus percaya. Bagaimana kita mau menjadi saksi kalau kita sendiri percaya akan berita ini? Berita ini disampaikan kepada saudara dan saya. Kita percaya baru kita bisa menjadi saksi. Jadi yang pertama tugas tanggung jawab kita adalah menjadi saksi, tetapi mari kita percaya akan sabda Tuhan ini dulu. Percaya tidak kita akan apa yang sudah disampaikan oleh para nabi-nabi, para rasul pada zaman sebelum Yesus dan juga pada zaman Yesus. Yang kedua, apa yang harus kita saksikan sebagai para murid dan juga sebagai orang-orang percaya masa kini? Yang kedua, tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias yang menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, ayat 46. Bapak, Mama, Saudara, dunia banyak orang mereka sulit untuk menerima tentang berita ini. Mereka ragu, mereka bimbang dan bingung tentang Yesus yang menderita, mati dan bangkit. Mereka ragu tentang iman kita bahwa Tuhan kita itu menderita, mati lalu dikuburkan dan bangkit. Bagi mereka tidak masuk dalam logika. Kenapa Tuhan dia harus menderita? Kenapa dia harus tersalib sebagai orang yang terhina? Bagi dunia dan banyak orang itu tidak masuk akal sehingga sulit untuk dipercaya. Namun saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bilang engkau adalah saksi mata. Dia bilang kepada para murid, bosong dia saksi. Bosong yang menyaksikan bagaimana beta menderita. Bosong yang menyaksikan bagaimana beta tergantung di atas kayu salib. Bosong juga yang menyaksikan bagaimana beta mati, terkulai di atas kayu salib, lalu diturunkan dan kemudian dikuburkan, bahkan bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, saudara dan saya pun juga harus percaya tentang ini. Sekalipun dunia dan banyak orang tidak bisa dan memang sulit bagi mereka untuk menerima ini. Tapi itulah iman percaya saudara dan saya, bahwa sungguh-sungguh Yesus kita, dia menderita, mati dan bangkit. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang telah menang atas derita dan kematian. Kebangkitannya adalah harapan dan jaminan kebangkitan orang percaya. Bagi orang, sudah mungkin orang yang sudah mati, lalu dia bisa bangkit kembali. Bagaimana dia bisa bangkit kembali? Organ-organ tubuhnya semuanya sudah tidak berfungsi lagi, bagaimana dia bisa hidup? Tetapi saudara, yang terjadi memang benar, Yesus hidup. Dan dia membuktikan itu semua secara fisik dalam bacaan kita. Dia bilang, bosan percaya coba raba, mari datang raba. Karena hantu itu tidak ada apa di ayat yang keberapa. Dia menunjukkan kaki dan tangan yang memperlihatkan kepada mereka dan menyuruh mereka untuk menyentuh. Dia mau bilang bahwa ini beta bukan hantu, ini beta yang hadir. Saudara-saudara yang terkasih,
Sebenarnya Tuhan Yesus tidak perlu untuk kasih tahu atau mau membuktikan secara fisik bahwa benar ini saya yang hadir. Tetapi kalau murid-murid percaya akan firman-Nya, apa yang sudah dinubuatkan, soalnya perlu Tuhan Yesus harus bilang bahwa mari kau semua sentuh beta, raga beta. Sebenarnya tidak harus Tuhan Yesus membuktikan secara fisik. Cukup dengan firman dan kita percaya. Tetapi itu sudah kota manusia adalah Thomas. Kau harus menyaksikan langsung dulu. Beta sentuh dia dulu baru beta percaya bahwa dia hidup. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus percaya ini baru kita bisa mengatakan bahwa kita adalah saksi dan kita bisa bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan kita, Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Yang ketiga, apa yang harus disaksikan para murid maupun kita selaku orang percaya? Yang ketiga, kotong harus menyaksikan, kotong harus bersaksi tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa, ayat 47. Berita pertobatan dan pengampunan dosa dari Allah dalam Yesus kepada segala bangsa. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, para murid, saudara dan saya diminta Yesus untuk menyerukan tentang pertobatan. Diminta untuk kita menyerukan tentang berita pengampunan dosa bagi manusia di dalam Yesus. Bahwa ada berita pertobatan dan juga ada berita pengampunan dosa bagi manusia di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa sesungguhnya setiap orang yang mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pengampunan Allah berlaku bagi hidupnya dan berkat keselamatan dalam Yesus tersedia bagi dia. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Lukas dia menegaskan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bilang bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam, tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia atau di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu Lukas menegaskan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Lalu Rasul Paulus juga menegaskan dalam Roma 10 ayatnya yang ke-13. Paulus mengatakan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, ini berarti bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa adalah dua hal yang saling terkait. Dan ini penting, sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh kita manusia. Berita tentang pertobatan dan juga pengampunan dosa. Dan ini dia satu paket, Bapak, Mama, satu paket berita yang tidak boleh terpisah. Jangan kotong hanya wartakan tentang pengampunan dosa tanpa pertobatan. Kenapa? Karena kalau kotong hanya bilang bahwa ada pengampunan dosa, lalu orang tidak bertobat, orang hanya tahu saja bahwa beta buat apa saja pasti beta pun dosa akan diampuni. Orang akan sesuka hati hidup menurut keinginannya, gampang buat dosa karena berpikir semua dosa yang diperbuat akan diampuni bila kita berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus. Saudara, jika demikian, anugerah pengampunan Allah itu akan dianggap murah. Orang akan menganggap remeh karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebaliknya, Bapak, Mama, jangan hanya kita memberitakan pertobatan tanpa pengampunan dosa. Kalau kau bilang bertobat, sudah bertobat. Kalau lu sonde bertobat, nanti yang ada sial. Lu sonde bertobat, maka lu tahu toh Tuhan itu dia akan kasih lu sakit, dia akan bikin menimpakan kepada lu kesengsaraan dan lain sebagainya.
Nah saudara, kalau misalnya kau hanya memberitakan tentang pertobatan tanpa berita pengampunan dosa, maka orang yang ada dalam dosa, orang yang ada dalam kegagalan, yang ada dalam kejatuhan, dia tidak akan bangkit-bangkit lagi. Karena apa? Dia merasa bahwa tidak ada pengampunan. Kalau kau hanya bilang bertobat, tetapi tidak ada berita pengampunan, orang akan takut untuk menghampiri Tuhan. Bahkan iblis juga mengintimidasi, lu son cocok, lu son pantas untuk datang di hadapan Tuhan. Lu hidup sudah lalu berdosa sekali. Oleh sebab itu saudara-saudara, yang tadi saya bilang, berita pengampunan, berita pertobatan dan pengampunan dosa itu satu paket. Soalnya bisa terpisah. Saudara dan saya harus bersyukur bahwa berita pertobatan dan pengampunan dosa senantiasa disampaikan kepada kita. Bahwa orang yang bertobat, orang yang kita sudah diampuni, maka kita harus hidup dalam pertobatan. Saudara dan saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dia sudah bayar lunas. Maka kita harus hidup dalam pertobatan. Kita harus berubah. Hidup yang lama harus diubahkan dengan hidup yang baru. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, itu 3 catatan penting tentang kehidupan Yesus setelah Dia bangkit. Dia menyatakan diri, Dia menyatakan damai sejahtera, dan Dia juga menyatakan bahwa engkaulah saksinya. Saudara dan saya adalah saksi untuk terus menyatakan tentang nama Tuhan, terus menyatakan bahwa kalau ada berita pertobatan, maka ada berita pengampunan dosa juga. Saudara dan saya sudah terima itu semua dari Tuhan Yesus, maka marilah hidup saudara dan saya harus baru, penuh dengan damai sejahtera. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.